Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ngaso yang menemani perjalanan mau pulang kantor nih di jam-jam segini, mungkin lagi kena macet atau mungkin bahkan lagi masih nunggu dijemput. Nah, nggak ada salahnya di antum semua dengerin ilmu masih dalam program ngaso. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Ustaz, Alhamdulillah. di dalam kemuliaan bulan Zulhijjah ini. Zulhijjah. Zulhijjah. Bukan Jul. Bukan, oh iya, kayak orang Betawi ya si Jul. Maaf koreksi ya teman-teman. Nih, lidahnya digigit. Digigit Zulhijjah, Ayo. Masya Allah. Makasih koreksinya Ustaz. Nah, itu kan ada beberapa kemuliaan khususnya bagi saudara kita yang berangkat ke Tanah Haram itu ada momentum-momentum di mana mereka wukuf. Nah, di situ kan ada yang sangat momentum sekali disebut dengan Hari Arafah. Nah, tema kita sahabat-sahabat ngaso adalah kita akan membahas apa sih kemuliaan Hari Arafah, atau bahkan maaf ya, ada teman-teman juga yang belum tahu Hari Arafah itu apa sih dan apa-apa aja yang harus kita jalani di Hari Arafah bagi yang berangkat haji dan bagi kita nih Ustaz nih. Nah. Bagi kita yang kalau bahasanya yang elitnya ya, belum dipanggil Allah. Belum dipanggil. Dari rezekinya, dari kesehatannya, dan dari Ayo, lain-lain. nah. Tapi kan nggak ada salahnya secara keilmuan kita tahu dulu, karena kan Ustadz pernah bilang ada beberapa ibadah haji yang kalau kita kerjakan di sini pahalanya sama. Nah, itu kita bahas nanti Ustadz. Nah Ustadz, ya, pertama Anda mau nanya nih Ustadz, kalau kita bicara Hari Arafah, apa sih Ustadz kemuliaan Hari Arafah? Mungkin dijelaskan dari pengertian Hari Arafah itu tersebut dulu Ustadz. Nah, Silakan. Hari Arafah adalah puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Mereka yang melaksanakan ibadah haji itu dikatakan dia berhaji atau enggak ketika dia menjalankan ini dia rukun yang bagian dari arkanil hajj, yaitu al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ketika dia berhasil atau dia wukuf di hari Arafah, di padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, dari paling enggak dari ba'da zawal syams, setelah zuhur. 9 Zulhijjah setelah zuhur sampai kurang lebih menjelang fajar, dia udah dikatakan sudah berhaji. Nah, itu adalah keistimewaan yang luar biasa di hari Arafah. Hari Arafah itu mereka yang wukuf di padang Arafah harus meyakini bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa orang yang wukuf di padang Arafah, dia ragu, emang dosa gue diampunin enggak ya? Lu mau dosa sealihim gambreng mau kayak gimana? Udah wukuf di padang Arafah, yakinin bahwa Allah obral ampunan. Maka saat itu diberikan ampunan bagi seluruh yang berdiam di padang Arafah. Bahkan cerita Muhammad Al-Munkadir, Fakir beberapa kali menyampaikan cerita. Muhammad bin Al-Munkadir ini dia wukuf di padang Arafah 33 kali. Wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah 33 kali. Dia mengatakan di wukuf yang ke-33, ya Rabb, aku hadiahkan wukuf ini 1 untuk diriku, 2 untuk orang tuaku, 3 untuk siapapun yang wukuf di padang Arafah tapi nggak diberi ampunan oleh Engkau. Ya Allah. Atau nggak kebagian keberkahan di padang Arafah. Lalu dapat teguran dari langit, hatif dari langit, atatakarram ala man khalaqal karam. Muhammad bin Kadir, ente mau ngasih kedermawanan kepada zat yang maha memberi dermawan? Allah. Ente mau seolah-olah jadi kayak ngasih gitu ya. Ini jauh lebih dermawan. Enggak kayak begitu caranya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam itu, aku telah mengikrarkan ribuan tahun sebelum diciptakannya padang Arafah, bahwa mereka yang berdiam di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah wukuf mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum diciptain itu udah Allah meyakini nih dosa bakal diampunin. Nah, itu bagi yang berdiam wukuf di padang Arafah. Maka mereka pun juga nggak disunnahkan puasa. Karena ya lagi musafir, lagi lelah-lelahnya. Nah, sunnah puasa ini bagi kita. Sunnah puasa ini bagi kita yang nggak melaksanakan ibadah haji disunnahkan puasa Arafah. Puasa Arafah. Maka kita juga bisa masih mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah SAW, khairud doa ya Arafah. Sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Dan sebaik-baiknya ucapan
aku dan nabi-nabi sebelumnya ialah ucapan kalimat la ilaha illallah. Maka di hari Arafah perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, ini penting menjadi pelajaran bagi kita bahwa sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Sebagian ulama sampai ada yang nyimpen doa. Nggak mau diucapin dulu nih. Ntar gue doa di Arafah. Ntar gue doa pas di hari Arafah. Karena saking jalurnya, aksesnya cepet gitu, ijabahnya. gitu. Jadi makanya nih jamaah manfaatin nih sekarang hari Arafah, 9 Dzulhijjah, sore-sore kayak begini, lagi nonton, udah minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau minta jangan mulu minta duit, minta mobil. Iya. Kadang-kadang kita, maaf ya Ustaz, kalau buat mungkin Al-Fakir juga masih gitu, ukuran doa kita adalah duniawi nih, gitu kan. Betul. Kadang ya pengen order banyak, rezeki lancar, proyek terus-terusan gitu. Sebenarnya apa sih Ustaz kalau kemuliaan hari Arafah yang mintanya ini nih? Tadi kan Ustaz bilang ada beberapa ulama simpen doanya karena ntar di Arafah ada minta gitu. Nah, sekali-sekali kita bukan sekali ya. Utamanya kita tuh jangan selalu, bukan berarti nggak boleh minta dikasih rumah, dikasih kendaraan, apa semua kenikmatan dunia boleh-boleh aja. Tapi yang afdol itu ialah dia berdoa minta diberi keistiqomahan. Allah ya. Minta dikasih keistiqomahan. Minta diwafatkan husnul khotimah. Betul. Minta supaya dikasih khusyuk dalam beribadah. Wah, iya. Kan kita nggak kepikiran tuh kayak betul, betul. Perasaan ibadah kita tuh, gua sujud nih biar gua dapet. Sujud biar gua dapet. Gua puasa biar gua dapet. Kayaknya tuh begini dan nada gitu kan. Nodong, ya Rob gua sholat nih. Baru begini nih, pasti dia gitu ya. Iya, kasih dong gitu kan. Kayaknya padahal kan nggak gitu, coba dong. Kasih kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan zikir. Nah, itu di hari Arafah boleh doa kayak begitu. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah. Ustaz, kalau kita bicara hari Arafah, tadi kan Ustaz bilang bicara momentum ibadahnya, yang haji sudah melakukan Arafah. Tapi kalau Anda lihat secara ritual kan mirip-mirip nih sama umroh. Jadi kan ada tahallul, umroh juga menjalankan. Ada tawaf, umroh juga menjalankan. Ada naik Bukit Safa Marwah juga umroh menjalankan. Nah, sebenarnya momentum hari Arafah ini kalau untuk yang kita nggak berangkat haji nih Ustaz, kita yang nggak berangkat haji, apa sih Ustaz yang harus kita lakukan? Dan mudah-mudahan Ustaz ya teman-teman ngaso juga mungkin sama harapan sampai pahalanya seperti orang yang berangkat Arafah. Nah, satu, kita bisa menjalankan ibadah puasa Arafah. Yang kata Rasulullah SAW, siyam Arafah ahtasib anna Allah Ta'ala yukaffir sana al-madiyah wa sana al-mukbilah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa Arafah aku berharap bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dengan modal 1 hari menghapus dosa 2 tahun. Ini kan bahkan kita puasa nggak 1 hari malah. Wah, cuman berapa jam? Gitu. 14 jam. Tapi bisa ngapus dosa tahun lalu dan dosa yang akan datang, artinya dibimbing sama Allah supaya dia nggak berbuat dosa. Atau kalau dia berbuat dosa, buru-buru disegerakan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nih jangan sampai dilewatin amalan puasa Arafah. Apalagi ini puasa yang setahun sekali. Iya. Ya. Kalau Senin Kemis seminggu sekali. Ya. Kalau apalagi Ayyamul Bid sebulan sekali. Ini setahun sekali. Kalau Ramadan setahun 30 hari. Arafah setahun sekali, ngorbanin. Sunnah. Iya sunnah, emang benar sunnah. Tapi jangan ngeremehin sunnah juga. Ini sunnah luar biasa. Maka satu, puasa Arafah. Kemudian kita berdoa, karena sebaik-baiknya doa di hari Arafah. Doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Kemudian ada kebiasaan dari salaf, dari ulama Syam, juga ulama Yaman. Mereka itu membuat macam perkumpulan. Di sore hari. Ngapain berkumpulan di sore hari tanggal 9 Dzulhijjah? Berdoa, berzikir, bermunajat, sampai berbuka puasa bareng. Nah, Ustaz, maaf Anda potong. Kalau Ustaz bilang kita berkumpul, berdoa, bermunajat, mungkin sahabat-sahabat ngaso juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Kalau orang yang berangkat haji sedang wukuf di Arafah, dia berdoa, Ustadz bilang tadi, ada kemuliaan berdoa di Arafah. Nah, kalau orang yang di Jakarta, khususnya nih, ya karena kita majelis Rasulullah ada di Jakarta, kalau yang nggak berangkat haji,
apakah doa Arafah itu harus dipanjatkan di Bukit Arafah atau di mana aja bisa? Sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya, dengan segala kedermawanannya memberikan kedermawanan yang diberikan di Padang Arafah juga diberikan kepada mereka yang berdoa di Jakarta. Sangat mungkin itu. Jangan ngebatasin, emang bisa Allah ngasih. Itu kan buat yang di Padang Arafah. Emang bisa Allah ngasih? Allah maha mampu nggak? Maha mampu. Bisa nggak kalau artinya apa yang diberikan di Padang Arafah diberikan juga kepada mereka yang secara jasadnya nggak di Arafah, hatinya di Arafah. Allah. Nah, ini yang makanya tadi balik lagi tuh para masyayikh yang nggak kesampaian melaksanakan ibadah haji Sayyidil Habib Umar. Tahun ini beliau nggak berangkat haji. Nah, dulu itu ada Habib Ali Masyhur kalau di Tarim. Kumpul di Sahah ada tempat halaman luas di Tarim berdoa di ba'da asar sampai menjelang maghrib. Di waktu hari Arafah? Di waktu hari Arafah. 9 Dzulhijjah. Berdoa ngapain? Kita bukan mengadakan wukuf tandingan. Masya Allah. Karena kalau secara struktur tanah sama-sama padang pasir. Iya. Ada wukuf tandingan nih. Mentang-mentang dibikin. Enggak wukuf. Tapi kita tasyabbuh. Tasyabbuh ini mirip-miripin dengan mereka yang wukuf. Kan diungkapin, illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuh bil kirami falahu. Kalau ente nggak mampu kayak orang soleh, maka mirip-miripin. Karena miripin orang mulia adalah sebuah keberuntungan, adalah sebuah kemenangan. Kita nggak mampu wukuf, udah deh mirip-miripin. Kumpul bareng, boleh nggak doa? Boleh nggak doa? Boleh, kumpul sama ulama. Nah itu maka di Majelis Rasulullah juga bikin. Di mana-mana Anda yakin juga banyak yang akan zikir. Mungkin majelis-majelis lain atau teman-teman ngaso yang mungkin tinggal di beberapa daerah, ada beberapa daerah teman-temannya yang masih juga berangkat haji keluarganya bisa tuh bikin ya Ustadz ya, kumpul-kumpul terus kita juga berdoa bersama, dan tadi Ustadz bilang mudah-mudahan juga kita dapat pandangan Allah tentang Arafah. Ayo. Masya Allah Ustadz. Ini kita belum selesai Ustadz, masih ada segmen selanjutnya. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi tentang kemuliaan bulan Arafah. Masih ada beberapa kemuliaan-kemuliaan yang lain yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini masih di Ngaso. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Alhamdulillah kita udah masuk segmen 2 nih, dimana tadi kita udah ngobrolin bahas sama guru kita tentang hari Arafah. Nah tentu ada 9 Dzulhijjah, ada juga 10 Dzulhijjahnya. Nah jadi ana mau tanya dari pandangan Ustadz, kalau kita bicaranya Lebaran Idul Adha, kan maaf nih Ustadz, ada beberapa ikhtilaf. Ada yang udah Lebaran kemarin karena Indonesia ini kan kadang-kadang pemerintah sudah menetapkan ketok palu, masih ada juga Ustadz. Kan ya, kalau bahasa preman ini bukan barang baru, udah dari dulu suka diperdebatin. Cuman kadang-kadang kita sebagai muslim
harusnya legowo karena ini bukannya barang baru gitu kan. Udah sering kayak gini. Ya, Ustadz kan khususnya kita di Majelis Rasulullah selalu patuh dan taat ikut pemerintah. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa hari ini adalah hari Arafah, bahkan ada yang masih berpuasa, sebagian saudara-saudara muslim kita karena Indonesia ini negara kepulauan, bahkan ada yang di bagian mana udah melakukan salat Id, Ustadz. Nah, nggak ada masalah. Yang terpenting bagaimana keyakinannya dia saat itu. Kalau dia udah meyakini hari ini 10 Zulhijjah dan dia sudah sholat Id, misalnya, udah 10 Zulhijjah sekarang, haram baginya puasa. Haram baginya puasa. Tapi bagi yang nggak meyakini, aneh belum 10 Zulhijjah sekarang, masih 9 Zulhijjah. Maka masih dianjurkan, disunnahkan puasa. Jangan kemudian akhirnya diserang nih. Jadi kendor semangatnya nih. Iya gitu dia, ya. lu puasa, sekarang udah lebaran, haram lu puasa, ini. Jangan kayak gitu. Lu sekarang lebarannya, gua besok lebarannya. Jadi sekarang gua puasa Arafahnya gua sekarang. 9 Dzulhijjahnya gua nih sekarang gitu. Ya, jadi ya itulah hasanah kita di Nusantara kayak begitu ya. Ada nggak tahu? Menjadi satu nikmat ya. Iya, kayak begitulah. Jadi mungkin jadi hikmah bagi yang lebarannya besok nih, bisa nggak usah beli daging, tinggal minta daging sama daging. Di teman-teman Muhammadiyah ya udah lebaran. Iya, minta daging sama teman Muhammadiyah. Betul. Lebih untung sebenarnya. Lebih untung, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat Ngaso, itu dia, kalaupun Anda masih ragu, kebetulan kan hari ini tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Jadi kalau yang masih ada puasa ya semangat, kan bentar lagi juga buka gitu loh. Jadi jangan diributin, walaupun antum juga bahkan di kantor, di teman-teman, atau mungkin saudara ada yang, wah aneh udah lebaran hari ini, aneh udah, bahkan ada yang bilang aneh udah sholat Id tadi pagi gitu. Kalau untuk kita yang ikut pemerintah hari ini masih puasa. Besok kita ikut pemerintah, Kamis lebaran Idul Adhanya besok gitu. Ustadz, kalau kita bicara hari lebaran yang beda. Nah, kita mau bicara dulu hari tasyrik. Nah, hari tasyrik itu kan hari yang diharamkan berpuasa. Nah. Sebelum masuk ke hari tasyrik, Ustadz, Anda mau tanya, kan Ustadz pernah bilang ada beberapa ritual yang kalau di Idul Adha itu kita harus banyakin bertakbir. Nah. Bertakbir, dan Anda mau tanya itu dari kapan sampai kapan, Ustadz? Begitu juga dengan yang Ustadz bilang, kalau mau ngasih hewan kurban, kalau nggak ke panitia kurban, motong sendiri juga boleh. Nah itu batasannya sampai kapan sih Ustadz boleh berkurban? Silakan Guru. Untuk permulaan takbir itu dimulai tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi 9 Dzulhijjah habis subuh. Habis subuh itu udah mulai takbir. Setiap kali pelaksanaan sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, takbir, Allahu Akbar, dan seterusnya. Habis sholat subuh, zuhur, asar, ada sholat duha, takbir, sholat tasbih, takbir, bahkan sholat jenazah, takbir. Iya, sholat jenazah, takbir. Makanya setiap kali habis sholat, itu syiarnya takbir dari tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad yang terikat dengan sholat-sholat. Nah, terikat dengan sholat. Sampai kapan tuh batasan takbirnya? Sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Jadi hampir 4 hari kita takbir. 9 Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 ya. Dari sebelum lebaran Idul Adha. Iya, betul. Sampai tanggal 13 ba'da asar. Itu namanya takbir muqayyad. Nah, nanti di malam hari rayanya, habis maghrib itu namanya bukan takbir muqayyad tapi takbir mursal. Takbir ya udah sepanjang malam aja, dari habis maghrib takbir, habis isya takbir terus, meskipun nggak sholat. Kalau yang tadi kan dikerjain habis sholat, ini nggak habis sholat pun ditakbir terus aja, ada bertakbir sampai subuh, sampai pelaksanaan sholat Idul Adha, gitu takbirnya. Ya hari tasyrik, diharamin berpuasa, ini menandakan bahwa kita ini sesemangat-semangatnya kita jadi ahli ibadah, tukang puasa. Aneh tukang puasa nih, aneh ahli ibadah. Ente ahli ibadah, tukang puasa dan sebagainya, tapi harus ikutin aturan. Maka ibadah nggak pakai hawa nafsu. Kalau ibadah pakai hawa nafsu tuh puasa mulu. Enggak, ibadah pakai aturan.
Aturan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketemu tanggal 10 haram puasa. Tanggal 11, 12, 13 haram puasa. Nah, aneh rajin, aneh kuat puasa. Nggak apa-apa, aneh nggak makan daging. Misalnya gitu. Nggak ada urusan. Ente ini Wama atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa sama Rasulullah terima. Yang dilarang udah jauhin. Yang dibawa udah terima. Katanya nggak boleh puasa udah nggak boleh puasa. Jadi serajin-rajin orang puasa, mau ketemu puasa Daud, mau ketemu apa? Lah, Senin Kamis haram puasa di hari-hari tersebut. 10, 11, 12, 13. Maka kata Rasulullah SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin, wa syurbin, wa zikrin. Hari tasyrik itu harinya makan, minum, dan zikir. Lihat tuh. Ya, jadi dengan makan dan minum juga kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir di seluruh rumah kaum muslimin di hari tersebut ada dagingnya. Benar. Ada dagingnya. Maka ya itulah kira-kira gambaran di hari tasyrik. Masya Allah. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang hari tasyrik itu 10 setelah Lebaran sampai 13. Nah, kebetulan di Indonesia, Jakarta ini hari Jumat besok itu, kalau kita bicara kalender kita masih hari tasyrik. Apakah setelah khutbah salat Jumat kita harus bertakbir juga? Nah, takbir. Habis salat Jumat, assalamualaikum. Lanjutnya kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Terus masih muqayyad. Nah, masih muqayyad, masih muqayyad. Bahkan kita dianjurin ketika sekarang nih ketemu sama hewan kurban, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustaz, terkait ngomongin kurban nih, ini mungkin sahabat-sahabat ngaso sama nih, ada yang sama, ada yang beda, tapi kita satu frekuensi samanya deh. Kalau kita bicara hari tasyrik itu kan, kita yang nggak berangkat haji kan harus berkurban. Nah, kalau kita beli hewan kurban dan motong hewan kurbannya itu batasannya sampai kapan sih Ustaz? Kadang-kadang ada yang baru dapat duitnya setelah Lebaran. Kadang ada yang, aduh ini baru dapat rezeki nomplok, ada yang bayar utang nih. Tapi masih boleh nggak ya? Kan Lebaran udah kemarin. Nah, itu kira-kira hukumnya gimana Ustaz? Jadi gini, potong kurban itu dilaksanakannya setelah sholat Idul Adha. Atau seukuran matahari terbit, kemudian setelah matahari terbit, isyraq gitu, seukuran 2 kali khutbah dan 2 rakaat. Kalau dia orang nggak sholat, nggak, gue mau motong aja dah, sholatnya sunnah kan, katanya. Aneh semangat motong aja. Ada yang begitu. Misalnya gitu kan, nggak mau pakai sholat lagi dia. Sholat lagi. Lo begitu caranya, ya udah tungguin aja. Kira-kira orang sholat tuh berapa lama sih? Misalnya 2 rakaat, taruh 2 rakaat misalnya 7 menit. Khutbah berapa lama sih biasanya? Taruh misalnya 15 menit. Ya udah, habis isyraq kurang lebih 27 menit, baru nanti mulai potong. Nah, jadi harus ada itu dulu tuh kayak begitu. Tahu jamnya dulu. Iya. Sampai kapan? Sampai selesai hari tasyrik tanggal 13. Nah, itu mungkin yang punya rezekinya, Ustaz, Anda baru ada rezekinya tanggal udah 2 hari Lebaran, udah 3 hari Lebaran, boleh. Emang ada sengaja Ustaz lebih murah katanya. Iya, kadang ada yang maaf nih pedagang hewan nih. Jadi kalau ada yang strategi marketing, entar aja deh belinya udah dekat-dekat mau akhir hari tasyrik. Berarti masih boleh potong kurban walaupun Lebaran Id-nya udah lewat. Lebaran itu udah lewat. Nggak masalah. Masih boleh Ustaz? Boleh. Lebaran Id-nya udah lewat. 11, 12, 13 itu masih boleh potong terus. Masih boleh potong terus. Dan lebih murah mungkin. Kalau sebelum Lebaran kambing 3.500.000 tuh segimana ya kambing nanti kalau dari hari 13 Zulhijjah sore gede 3.500.000. Obral gitu deh. Udah 5 juta 3 ada. Ngabisnya deh gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat ngaso itu dia tadi ilmunya. Jadi kita juga yang tadi Ustadz bilang beribadah jangan pakai hawa nafsu, tapi udah ada aturannya dari Nabi. Mudah-mudahan menambah manfaat kita. Kita masih ketemu di segmen selanjutnya sebelum kita masuk kesimpulan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, balik lagi, Masya Allah. Nih, Ustaz, ini episode kalau kata pengamat politik daging semua nih isinya nih. Daging. Bukan masalah daging bicara apa bobot diskusinya, karena yang kita bahas daging. Masya Allah. Ustaz, ada beberapa pertanyaan nih tadi yang masuk ke handphone Ana. Bang, kalau misalkan hari tasyrik udah lewat, kadang-kadang kan musola suka bagiin daging yang tadi Ustadz bilang, saudara muslimin kita semua kulkasnya ada daging gitu. Nah, kalau dagingnya itu belum habis setelah hari tasyrik lewat. Kayak misalkan, nih Anda nggak usah ceritain orang deh, Anda pribadi nih, istri dikasih, masukin freezer, saudara ngasih, masukin freezer. Nah, hari tasyrik udah lewat, daging masih numpuk di kulkas. Nah, jadi pertanyaan ini kan daging kurban. Boleh dimakan nggak Ustadz kalau hari tasyrik udah lewat? Masya Allah. Nah, Nabi SAW sempat melarang. Nabi SAW sempat melarang dalam hadis man doha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin minhu syai' atau kama qala sallallahu. Siapa yang berkurban di antara kalian jangan sampai lebih dari hari tasyrik yang ketiga. Hari tasyrik yang ketiga masih ada dagingnya. Jadi disuruh habisin, nanti disuruh bagiin. Karena di tahun tersebut amil juhud ya, tahun-tahun sulit paceklik lah. Nah, tahun-tahun paceklik, jadi nggak boleh ada yang nimbun semua. Nanti lagi kepenuhan banyak daging, bagi sono coba abisin, disuruh cepet abisin gitu. Jangan sampai ada penumpukan daging lah. Penumpukan daging nggak sehat ya? Nggak sehat, kolesterol. Nah, tapi pas di tahun berikutnya Nabi SAW menyatakan kulu wat'imu waddakhiru. Makan dan beri makanlah serta simpan boleh. Simpan boleh. Jadi sekarang nih sampai lewat hari tasyrik pun boleh. Masih boleh dikonsumsi. Masih boleh dikonsumsi, masih boleh disimpan. Bahkan kadang kalau yang udah penuh kulkasnya gimana? Diganjel lagi pakai batu kan. Insya Allah. Ada yang ditutup pintunya udah padat ya. Iya, freezer udah penuh nih gimana. Jadi ya boleh aja. Sekarang boleh aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Ngaso, itu dia tadi topik diskusi dan yang penuh ilmu. Tadi kita udah bahas apa itu hari Arafah, kemuliaan hari Arafah. Bahkan bagi kita nih khususnya kaum muslimin yang tidak bisa berangkat haji masih bisa dapat kemuliaan dari hari Arafah. Ustadz, minta kesimpulan ya Ustadz tentang hari Arafah, dan mudah-mudahan detik-detik ya kan kurang lebih jam dikit lagi mau buka puasa nih Ustadz kita nih, sahabat-sahabat muslimin, biar kita juga mendapatkan pengetahuan, ilmu, dan mudah-mudahan juga mendapat pandangan rahmat dari Allah dengan ilmu ya Ustadz. Silakan kesimpulannya dulu. Manfaatkan hari Arafah yang Allah Ta'ala berikan kita di tahun 1444 Hijriah. Belum tentu tahun depan kita kebagian. Harapannya sih panjang umur, sehat, afiat dalam taat. Tapi kita nggak tahu umur. Maka perbanyak doa, kemudian berdoa, mendoakan, dan minta doa di hari Arafah. Berdoa, mendoakan, dan minta doa di hari Arafah. Mudah-mudahan, dan yang utamanya lagi, yang belum pernah kesampaian umroh dan haji ini momen berdoa supaya minta disampaikan ke sana. Kira-kira begitu ya, Masya Allah. Afwan Guru, sebelum Anda tutupnya ada masuk nih komentar dari sahabat-sahabat Ngaso. Dia tanya, kalau misalkan lebaran Id Adha boleh nggak sih ngucapin maaf lahir batin gitu? Mungkin kadang-kadang karena jarak Idul Fitri dan Idul Adha kurang lebih 2,5 bulan gitu kan, atau 3 bulan kan menjadi kadang-kadang kan jabat tangan Muhammad lahir batin. Nah, gimana Ustaz? Boleh aja. Oh, boleh. Nggak ada larangan, nggak ada aturan baku, nggak boleh ngucapin maaf lahir batin. Terus kalau nggak ngucapin itu, ngucapin apa? Turut berduka gitu kan. Enggak, ada maaf lahir batin, apa kullu am antum bikhair, Eid Mubarak. Nah, itu ungkapan-ungkapan kebahagiaan. Yang penting ya kita di hari Eid, harinya bahagia. Hari bahagia. Dan mudah-mudahan semuanya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Begitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat Ngaso, tiba juga kita di penghujung acara. Udah banyak ilmu yang kita bahas dengan guru kita Ustadz Afif, dan kebetulan hari ini judulnya hari Arafah, dan kita semua masih dalam keadaan insya Allah berpuasa. Kita ikut lebarannya pemerintah besok di hari Kamis. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Saya dan Ustadz Afif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.